For the past few weeks, we've been walking through the Sermon on the Mount, where we have learned what it means to live as followers of Jesus. And now we're going to end this journey just like Jesus did, outdoors, surrounded by creation. On August 17th, ICA is not going to be meeting in its buildings. We're taking church to the mountains for a special outdoor service and a joyful picnic together. So grab your mat, your family, and your friends, but let's gather on the mountain to worship, learn, laugh, and to connect. Scan the QR code to register today. We can't wait to see you there. Selamat pagi sekali lagi buat Jemaat ICA Bahasa Indonesia, Ibadah Bahasa Indonesia. Saya BB atau Widianti, salah seorang pastor di ICA. Banyakan kelihatannya waktu itu di worship gitu ya, dan juga ngurusin event. Tapi hari ini sekali lagi kita semua pastor di ICA pasti akan dirotasi, sehingga kita pasti dapat jatah untuk mendalami kembali apa yang Tuhan ingin untuk dibagikan ke ICA. Hari ini kita masih ada di dalam seri khotbah judulnya Kingdom Living, di bahasa Indonesia kan menjadi kehidupan kerajaan. Kadang suka gemes ya kalau diterjemahkan kok agak ganjel gitu ya, tapi it is what it is. Kehidupan kerajaan, kita belajar tentang khotbah di bukitnya Tuhan Yesus yang dibawakan kepada bangsa Israel di Matius 5, 6 dan di sekitar itu semua. Nah, kita mengulas sedikit dari perjalanan episode yang kemarin-kemarin sehingga kita nangkep nih gambarannya sampai nanti ke akhir episode ini ngomongin tentang apa sih khotbah ini gitu ya. Nah, Kingdom Living ini seperti tadi saya katakan mengulas tentang khotbah di bukitnya Tuhan Yesus yang ada di Matius salah satunya. Nah, ada beberapa ayat di dalam Matius, beberapa pasal di dalam Matius yang memang ngebahas tentang khotbah di bukit. Tapi kalau mau di breakdown semuanya, sebenarnya salah satu inti konten yang di tengah-tengah, intinya dari khotbah di bukit itu, kita semua pasti tahu ada yang namanya doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu juga salah satu yang Tuhan ajarkan waktu dia berkhotbah mengajar di bukit itu, gitu, seri itu. Nah, ketika kita mengingat kembali, itu hafalan setiap anak sekolah minggu kayaknya ya, doa Bapa Kami. Kalau Anda ingat ada kalimat di depan yang mengatakan seperti ini, Bapa kami yang di surga, lanjutannya adalah datanglah kerajaanmu. Terus kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita berhenti sampai di sana dulu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, gitu ya. Ini yang mendasari kenapa ICA membahas tentang kingdom living, itu juga karena hal ini. Di dalam doanya Tuhan Yesus ini yang diajarkan kepada kita semua, jadilah kerajaanmu itu Tuhan di bumi seperti di surga. Kerajaan jadi di bumi itu adalah kondisi ideal yang Tuhan sudah rencanakan pada awal penciptaan bumi dan semesta. Akan tetapi kita semua tahu dosa manusia merusak semua rancangan awal itu. Dan selama kita manusia hidup di dunia ini, nggak mungkin manusia ini nggak berbuat salah, nggak mungkin manusia ini tidak bersinggungan dengan satu dengan yang lain, sehingga kemudian Tuhan memberikan aturan bagaimana supaya manusia bisa hidup dengan damai, sehingga kerajaan yang tadi kita bilang datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, itu bisa tercapai. Jadi Tuhan mengajarkan hal itu kepada kita. Lalu kemudian kehidupan bangsa Israel terus berjalan. Kemudian orang Farisi itu berpikir, oh mungkin karena aturan-aturan yang Tuhan buat supaya datanglah kerajaan di bumi seperti di surga itu tidak dilakukan dengan baik, makanya kerajaannya nggak datang-datang. Jadi orang Farisi, Anda perhatikan banyak sekali mereka ngebahas
tentang peraturan ini kok nggak dilakukan, peraturan itu tidak dijalankan dan lain sebagainya. Karena mereka berpikir mungkin apabila aturan main itu kita jalankan dengan baik, maka kerajaan itu akan segera datang. Gitu. Lalu kemudian melalui khotbah di bukit ini, melalui banyak sekali episode yang ICA juga akan bahas, sehingga bukan cuma bangsa Israel waktu itu yang belajar, tetapi kita jemaat di ICA juga belajar, kita bisa grow dari apa sih yang menjadi isi hatinya Tuhan untuk meluruskan apa yang orang Farisi itu pikirkan dan ajarkan di saat itu gitu. Bahwa bukan aturannya tetapi ada hikmat di balik peraturan-peraturan itu. Kita mau lihat dari episode yang pertama, waktu itu bicara tentang sikap hati di bagian pertama. Semua episode tentang kingdom living ini mengajarkan bagaimana kita menjadi warga kerajaan ini seharusnya hidup itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita bilang kita sudah lahir baru, exactly like the song yang tadi teman-teman nyanyikan juga, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ciptaan yang baru berarti kita mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu iman kita. Lalu kemudian hidup kita seharusnya sejalan dengan apa yang kita percaya itu gitu. Nah, bagaimana hidup kita bisa sejalan? Inilah hal-hal yang Tuhan ajarkan. Yuk, hiduplah seperti ini. Ketika kamu menjadi warga kerajaannya Allah, hiduplah seperti ini. Yang pertama, kita ingat bahwa di episode pertama belajar tentang sikap hati, bahwa orang warga kerajaan itu adalah orang-orang yang siap menerima Injil. Lalu di episode kedua, bahwa orang kerajaan ini diubahkan oleh Injil. Jadi bukan cuma kita menerima Injil, tetapi kita juga mau diubahkan oleh gospel, Injil itu sendiri. Lalu waktu itu serinya saya nontonnya bahasa Inggris, Pastor Mary Ann, dia berkhotbah tentang jadilah garam dan terang dunia. Berarti kita diingatkan kalau Anda dan saya adalah warga dari kerajaan ini, kita seharusnya hidup seperti garam yang mengasinkan, yang memberikan dampak baik bagi dunia ini, dan juga terang yang bisa menerangi dunia yang gelap ini. Lalu kemudian minggu lalu, Pastor Sam mengingatkan kita, bagaimana orang-orang di dalam kerajaan ini seharusnya berhubungan dengan satu dengan yang lain. How we should live in our relationship with other people. Gimana caranya kita bisa berhubungan dengan baik dengan orang lain. Dan itu melampaui semua aturan-aturan yang orang Farisi itu terus katakan gitu. Seperti Torah. Kalau Anda belajar mendalami Alkitab, Torah itu adalah peraturan yang Tuhan buat yang waktu itu bangsa Israel pegang dari perjanjian lama gitu. Dan itu yang terus dibawa sama bangsa orang Farisi yang mereka katakan kamu harus terus hidup seperti ini. Makanya peraturan demi peraturan demi peraturan. Lalu Tuhan meluruskan satu persatu. Bahwa peraturan itu ada karena ada hikmatnya. Bukan peraturannya yang harus kamu lihat, tapi hikmatnya yang kamu perhatikan. Minggu lalu Pastor Sam memberikan contoh yang sangat amat jelas menurut saya. Dan kemudian kita diskusi lagi karena hari ini Pastor Sam khotbah di East. Dia cerita bagaimana ketika anaknya berantem, Pastor Sam pikir, oh dengan saya kasih aturan berantemnya selesai gitu. Diberikanlah aturan kamu harus di sisi sana, di sisi sini, nggak ada yang boleh ngelewatin garis ini. Tapi anak ini nggak nangkep, Yoel dan Lael nggak nangkep kenapa papanya bilang seperti itu. Karena mungkin di umur mereka yang masih kecil, they don't get it anyway. Mereka nggak akan nangkep kalau dijelaskan sekalipun mereka nggak mudeng gitu ya. Terus kemudian di diskusi saya dengan Pastor Sam kemarin kita bilang, tapi Pastor Sam bukan berarti peraturan itu nggak penting. Karena ada saatnya mungkin kita sebagai orang Kristen yang masih baby, kita memang nggak ngerti kalaupun dikasih tahu. Nak kamu jangan berantem, nanti begini dan begitu, papa ini kepingin supaya kamu bisa saling mengasihi. Nggak akan nangkep bayekmu, ya kan? Anak kecil, bocil ini nggak akan nangkep kalau dikasih tahu seperti itu. Oleh karena itu, dikasih yang namanya aturan. Wis, gampangnya, kamu di sana, kamu di sini. Ikut dulu seperti itu. Kemudian mereka menjadi lebih besar dan mereka bisa mengerti, oh alah, aturan itu papa buat karena papa tuh sebenarnya nggak mau kita berantem supaya kita bisa saling mengasihi. Kalau analogi ini dibawa ke dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mungkin ada kalanya peraturan-peraturan seperti itu memang perlu buat kehidupan kita. Karena mungkin kita ada di level yang belum ngandok gitu. Kita nggak ngeh sebenarnya apa sih yang Tuhan maksudkan dari semua peraturan itu. Tapi jangan berhenti hanya kepada aturannya saja. Kalau kehidupan kita sudah menjadi semakin dewasa, seharusnya kita mencari tahu kenapa aturan seperti itu dibuat gitu ya. Itu yang akan kita bahas minggu lalu dan juga hari ini. Kita belajar, diingatkan minggu lalu ketika ada peraturan di Torah itu yang mengatakan tentang pembunuhan. Hikmatnya sebenarnya adalah dikatakan bahwa orang kerajaan itu nggak boleh menyimpan dendam.
Lalu ketika ada peraturan tentang perzinahan, hikmatnya adalah jangan membiarkan hawa nafsu kita. Lalu yang terakhir, kalau Anda ingat tentang perceraian, itu Pak Sersem juga bahas tentang perceraian. Hikmatnya apa dari semua peraturan tentang perceraian yang waktu itu didengungkan terus oleh orang-orang Farisi adalah Tuhan ingin supaya kita tidak memperlakukan hal yang kudus, yang suci itu dengan sembarangan. Jadi kita hari ini akan sekali lagi melihat hikmatnya apa sih dari hal-hal yang dikatakan di dalam peraturan di Torah ini. Bagaimana sebagai warga kerajaannya Tuhan, kita seharusnya membawa damai kepada dunia ini, lah itu caranya piye gitu. Hidupnya seperti apa? Dan saya sendiri pun tertegur banyak dengan mempersiapkan khotbah ini, karena jujur kita akui, saya mengakui bahwa gak gampang loh hidup sehari-hari itu. Hal yang bencana tuh banyak gitu ya. Orang-orang yang bencana di sekitar kita tuh juga banyak gitu. Gimana caranya bisa membawa damai? Ya. Mari rendahkan hati kita, berikan ruang untuk Tuhan berbicara kepada kita, dan nanti di terakhir berikan ruang untuk Roh Kudus yang mengobrak-abrik hatinya kita gitu ya. Yang pertama kita baca dari Matius 5 ayat 33. Hari ini kita itu ngebahas dari Matius 5 ayat 33 sampai 48. Salah satu chapter dari khotbah di bukit. Lalu minggu depan akan dilanjutkan ke Matius 6 seharusnya ya. Matius 5 ayat 33, kamu juga telah mendengar firman, jangan bersumpah palsu. Oke, another rules, aturan yang lain. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Kita lihat kembali konteks di zaman itu. Sumpah itu apa sih? Sumpah itu adalah sebuah janji dengan membawa namanya Tuhan untuk mengatakan bahwa saya akan melakukan ini. Saya bersumpah Tuhan yang menjadi saksinya bahwa saya akan menepati janjiku ke kamu. Mereka bersumpah, itu namanya sumpah gitu. Jadi kamu bisa percaya aku karena Tuhan ada di situ gitu. Tuhan yang menjadi saksi. Tapi kemudian sistem sumpah itu dipakai untuk memanfaatkan orang lain. Mereka ngakali orang lain gitu ya. Mereka kemudian mulai, aku bersumpah atas langit dan bumi. Aku bersumpah atas Yerusalem. Aku bersumpah atas kepalaku. Aku bersumpah atas bait Allah dan lain sebagainya. Dengan anggapan sumpah itu bisa dipercaya gitu oleh orang yang sedang dihadapi gitu. Mereka mengakali hal seperti itu supaya juga, nggak bawa nama Tuhan nih, aku bawa nama yang lain. Tetapi konsep itu membuat orang bisa percaya dengan apa yang dia katakan gitu. Sebenarnya padahal mereka menjebak orang ini untuk mendapatkan keuntungan. Akhirnya orang dengan mudahnya bikin janji atau bersumpah tanpa benar-benar berniat untuk menepati atau bahkan ingin menipu, memanfaatkan orang lain. Jadi kondisi saat itu ada di level seperti itu. Sumpah yang tadinya itu benar-benar sakral menjadi sangat tidak berarti, dipermainkan untuk justru memanfaatkan orang lain. Dan Tuhan katakan jadilah pribadi yang dapat dipercaya gitu. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Hikmatnya tuh itu sebenarnya. Di balik jangan bersumpah, ya jadilah orang yang bisa dipercaya. Jangan menggunakan reputasinya Tuhan untuk memanipulasi orang lain. Saya mau ulangi sekali lagi. Jangan menggunakan reputasinya Tuhan untuk memanipulasi orang lain. Mungkin konsep di hari ini sistemnya bukan sumpah. Kita udah jarang dengar orang, aku bersumpah atas nama Yesus kepada kamu gitu. Jarang. Tapi mungkin kita bisa membawanya dalam konteks yang lain. Wordplay-nya kita gitu. Kita mengatakan seakan-akan kita orang Kristen, ketemu di gereja dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita sedang memanfaatkan Tuhan untuk memanipulasi orang lain. No, it's a big no. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Dan Yesus menolak sistem sumpah yang seperti ini kalau tujuannya adalah menutupi integritasnya kita yang sebenarnya kurang gitu. Kalau sampai kita bersumpah untuk bisa dianggap serius, itu tandanya kita belum cukup jujur. Logikanya gitu nggak sih? Kita ulangi lagi. Kalau sampai saya harus bikin sumpah supaya orang ini percaya sama saya, berarti saya ini belum cukup jujur sampai orang itu nggak bisa percaya omongan saya, benar nggak? Matius 5 ayat 37 katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Contohnya, apabila saya dikenal sebagai orang yang tidak bisa diandalkan atau tidak bisa dipercaya,
Ketika saya sedang berbicara atau menjanjikan sesuatu ke orang lain, mungkin respon orang ini atau mungkin contohnya saya sedang bilang ke adik saya, ke Cing gitu. Oh iya nanti tak jemput. Lalu kalau responnya Cing adalah yakin kamu pasti jemput aku. Beneran tak? Kalau seperti itu berarti kan kalimat saya ini seringkali nggak bisa dipercaya. Sampai dia harus meminta saya untuk berjanji. Nangkep nggak logikanya? Menjadi orang kerajaan yang bisa membawa damai harus dimulai dengan adanya kejujuran dan integritas. Jadi mari diperiksa kehidupan kita. Kalau kita sering mendengar orang meresponi kita, sungguhan ta, ojo PHP, yakin. Mungkin Anda perlu cek sebentar, kalau orang ini ngomong seperti itu ke saya, berarti apakah selama ini dia mempertanyakan yes-nya saya? Atau dia mempertanyakan tidaknya saya. Gitu ya. Jadi ini boleh menjadi salah satu hal untuk kita cek and recheck bagaimana kondisi kita dan integritas kita sebagai anaknya Tuhan. Karena ini yang dunia lihat gitu. Anda boleh terima apa enggak ya. Menjadi orang Kristen itu kadang memang kita enggak disukai banyak orang. Sering dengan sedikit-sedikit orang cari kesalahan kita. Tapi di sisi lain orang juga melihat kehidupan orang Kristen. Ada attraction tersendiri di mana mereka akan melihat terlepas itu julid apa enggak ya kan katanya haters itu justru semakin melihat bukan gitu. Haters itu makin memperhatikan kamu lebih dekat gitu. Mereka akan melihat dengan dekat bagaimana kehidupanmu. Pertanyaannya, apakah Anda yang ada di tempat ini atau yang sedang nonton online ya karena kita live stream sekarang, apakah kehidupanmu adalah kehidupan yang punya integritas dan jujur? Karena Tuhan katakan kalau iya, hendaklah kamu katakan iya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Itu semua dimulai dari kejujuran dan integritas kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang kerajaan yang bisa membawa damai di luar sana. Oke, ini hal yang pertama ini kan berarti mengatur bagaimana kita berlaku kepada orang lain. Bagaimana tadi saya berlaku kepada adik saya contohnya. Oke, saya harus punya integritas supaya dia tidak mempertanyakan dan tidak membuat kita harus bikin sumpah atau janji yang palsu itu. Oke? Tapi terus gimana kalau orang lain yang memperlakukan kita dengan tidak adil? Bagaimana kalau orang lain yang mencari gara-gara sama kita? Ini kan tadi ngajarin supaya kita nggak nyari gara-gara sama orang lain. But then di dalam hidup kan nggak seperti itu, Be. Di dalam hidup kadangkala kamu nggak cari gara-gara, orang lain yang cari gara-gara ke kamu. Membawa kita kepada poin yang kedua yang Tuhan ajarkan di dalam perikop ini. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Istilah ini, konsep mata diganti mata, gigi diganti gigi, ini disebut dengan bahasa latinnya lex talionis. Jadi ada satu istilah, lex talionis di zaman itu. Yang sebenarnya konsep pembalasan ini tentang sebuah hukuman gitu ya, harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Jadi konsep ini ada, mata ganti mata, tangan diganti tangan, itu sebenarnya untuk menekan karena orang itu biasanya akan melakukan pembalasan yang lebih daripada yang dia terima. Hukuman itu biasanya dibikin jauh lebih berat dari apa yang seharusnya cukup di sana. Maka ada konsep ini, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Hukum ini harusnya mengatur keadilan yang proporsional gitu di dalam perjanjian lama, yang setimpal. Karena ada naluri manusia, kalau kita ngelihat anak kecil lagi berantem di sekolah gitu ya, pasti inginnya tuh membalas lebih dari yang dia terima. Disenggol, dia akan ngeplak gitu. Kalau anak kecil apa sih namanya kayak keplak gitu ya. Kalau kamu keplak aku, nanti kamu tak dorong. Nanti kalau yang satunya dorong, oh kamu tak pukul nanti. Kalau kamu mukul, nanti aku pukul lebih keras lagi. Akan seperti itu, akhirnya escalate ya. Akhirnya kan yang namanya pembalasan itu membuat masalah menjadi semakin besar. Karena terus nggak terima dan berkembang terus gitu. Konsep itu yang membuat adanya lex talionis tadi. Supaya fair dong harusnya. Kalau kamu disenggol ya senggolan, wis cukup kan gitu. Nggak perlu sampai ngeroyok, manggil teman-teman untuk ngeroyok dan yang lain sebagainya. Jadi ketika dunia itu melakukan pembalasan, kalau aku diperlakukan begini maka aku akan balas di sini. Lex talionis tadi membuat harusnya kalau kamu begini maka pembalasannya begini. Itu yang waktu itu katakan. Tapi Tuhan Yesus membawa level yang lain. Kalau kamu diperlakukan begini, maka jadilah pribadi yang menghargai damai dengan
Tidak ada keinginan untuk membalas. Itu yang Tuhan katakan. Loh, sektala. Kan nggak masuk akal Tuhan gitu. Apakah berarti artinya jangan membalas sama sekali? Terus kemudian membiarkan orang jahat pergi begitu saja? Itu kan juga nggak bikin damai. Nggak, gitu ya. Rasanya kayak nggak puas gitu. Tuhan nggak bilang kita untuk diem aja loh. Or do nothing. No, that's not what he said. Tuhan menawarkan cara yang lebih baik, cara yang lebih kreatif, yang tidak kejam dan bisa mendatangkan damai. Ada 3 contoh yang Tuhan berikan di dalam konteks kehidupan budaya di zaman itu. Matius 5 ayat 39 dan 4 sampai 41. Kita kupas, kita koncei satu-satu gitu ya. Kita kupas satu persatu dari 39. Aku berkata kepadamu. Ya, Tuhan bilang tetapi aku berkata kepadamu. Jadi tetapi ini kan selalu mengcounter kalimat sebelumnya. Ya, jadi Tuhan sedang mengcounter. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, pipi kanan. Berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dari dulu, kemarin saya sempat cerita ke teman-teman di worship team. Dari dulu tuh kita pakai konsep ini secara literal, apa adanya. Kalau orang memberikan menampar pipi kanan, berarti saya harus berikan pipi kiri. Tanpa saya tahu artinya apa. Kemudian ketika kemarin mempersiapkan khotbah ini, oh ternyata ada konteks yang selama ini saya missed out gitu. Di dalam dunia di zaman itu, di Romawi kuno, kehidupan bangsa Israel saat itu bersama dengan Romawi, tamparan di pipi kanan, nggak ada contohnya, nggak enak ya, oke. Kalau ini ada orang gitu ya, berhadapan gitu. Tamparan kepada pipi kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan si penampar, jadi ngaploknya tuh bukan gini saudara, ngaploknya itu gini, gimana ya ini membayangkannya, nggak ada contohnya gitu ya. Tapi menampar pakai tangan belakang, punggung tangan telapak yang kanan ini, berarti kan kenanya pipi kanannya kan ya. Itu sebenarnya menunjukkan sesuatu, mereka sedang menyimbolkan yang namanya penghinaan dan menunjukkan bahwa saya lebih dominan dibanding kamu. Konsep menampar seperti ini, ngeplak. Itu adalah kayak membuang, kayak nggak mau mengakui, tidak menghargai, merendahkan yang lainnya. Tapi terus kemudian Tuhan katakan kan, jangan membalas. Sebaliknya berdiri teguh, tawarkanlah pipi yang satunya. Jadi habis diplak kasih pipi satunya. Kenapa? Karena ketika berikan pipi yang satunya, ketika orang ini mau menampar lagi tidak bisa menggunakan dengan punggung tangan kanannya, bukan? Kalau sudah pipi kirinya mau nggak mau akhirnya tangannya harus terbuka dan begini. Ini pun mempunyai lambang bahwa kita sama-sama manusia, merangkul, membawa masuk, bukan membuang keluar. Jadi yang Tuhan sedang sampaikan dengan konteks saat itu, ketika orang menghina kamu, merendahkan kamu, berdiri teguh, berikan pipi kirimu, karena mau nggak mau nanti orangnya harus begini. Nggak bisa lagi dia menampar dengan cara yang sama. Ketika orang itu menampak harus membuka tangannya, maka dia akan sadar bahwa sebenarnya sama-sama manusia yang harus dihargai. Ini membuat orang yang memukul atau menyerang ini akhirnya menunjukkan ke mereka bahwa kita sebenarnya setara. Mungkin konsepnya Anda bisa ambil. Bagaimana penerapannya ya bukan berarti literal tampar-tamparan di depan umum, nggak kayak gitu ya Bapak Ibu. Tapi konsepnya adalah bagaimana ketika orang lain menghina, bukan berarti kita membalas. No, that's what not the Bible said. Tuhan nggak bilang kita untuk membalas tamparan itu, tetapi Tuhan katakan tetap berdiri di situ. Dan rasa manusiawi kita yang akan membuat orang ini melihat bahwa kayak I did something wrong gitu. Hikmatnya itu, bagaimana penerapannya kita izinkan Roh Kudus yang berbicara kepada Anda. Tapi di sini tidak ada lanjutannya, kalau engkau ditampar, pipi kirimu balaslah. Nggak ada yang seperti itu, gitu ya. Tapi ini yang konsep yang Tuhan tawarkan. Lanjut ke ayat selanjutnya. Matius 5 ayat 40, ini kita masih di dalam poin di mana Tuhan katakan kita nggak boleh membalas dendam. Ya. Yang kedua, kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Maksudnya ki apa? Minta baju dikasih jubah. Oke. Di Israel kuno, mengambil jubah miliknya orang miskin itu adalah pelanggaran berat. Kenapa? Karena buat orang yang nggak punya, jubah itu juga adalah selimut mereka pada saat malam, kalau mereka tidur, karena mereka nggak punya apa-apa. Jadi kalau sampai harus merampas jubah, itu artinya pelanggarannya berat banget.
gitu buat orang yang melakukannya. Kamu bener-bener mentolo nih gitu ya. Nah, ketika mereka berkehidupan mungkin karena orang yang Tuhan kan memang waktu itu kongkownya ngumpulnya sama orang-orang yang kelas rendah kan, orang yang kehidupannya sehari-hari di zaman itu. Tuhan berkata kepada mereka, seandainya ada orang yang mengingini bajumu, mungkin baju itu diminta untuk ganti hutang mereka, karena kan nggak boleh jubahnya gitu kan, yang diambil bajunya untuk mengganti hutang mereka. Tuhan katakan, serahkanlah juga jubahmu gitu. Yesus memberikan respon yang nggak biasa, berikan jubahmu setelah mereka minta bajumu. Kayaknya mengekspos kita loh, aku terus nggak punya apa-apa dong Tuhan. Akan tetapi orang-orang di sekitarnya akan terkejut dan melihat bahwa kayak ada ketidakadilan yang terjadi di sini. Dengan cara menunjukkan kemurahan hati, kesannya kayak memberikan lebih. Tetapi dengan itu, kemurahan hati yang lebih besar itu, yang mengorbankan diri itu, orang lain justru akan melihat ada yang tidak adil di sini. Gitu. Tuhan nggak bilang, balaslah orang itu, tetapi justru berikan kemurahan hati yang lebih. Tetapi di balik kemurahan hati yang lebih itu, dunia, orang-orang di sekitar Anda dan termasuk orang tersebut akan tersadar gitu ya. Ada hal yang salah yang dia lakukan. Hal yang ketiga, Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Di zaman itu lagi-lagi, tentara Romawi itu bisa dengan mudah menyuruh siapa saja untuk membawakan barangnya mereka lalu berjalan sejauh 1 mil. Itu hal yang sepertinya normal di zaman itu. Jadi dengan seenak dewe, kamu bawain barang-barang berat ini berjalan 1 mil gitu. 1 mil itu sama dengan sekitar 1,6 kilometer. Atau kalau Anda jalan santai itu 20 menit. Itu sekitar 1 mil. Hal ini dianggap menghina karena memperbudak begitu kan. Menghina. Tapi Yesus berkata, bawalah beban itu bukan hanya sejauh 1 mil, tapi berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Lah, sudah dihina 1 kali, malah disuruh jalan lagi 1 mil sama Tuhan Yesus gitu. Di mil yang pertama, di 1,6 kilometer yang pertama mungkin si orang Romawi ini akan menganggap orang ini seperti budaknya, yang bisa dihina, yang bisa kayak apa, hewan pengangkut barang bawaan begitu. Tetapi ketika menawarkan, nggak diminta lalu berjalan lagi 1,6 kilometer yang selanjutnya, sebenarnya orang ini sedang menunjukkan bahwa meskipun aku bukanlah suruhanmu, tapi aku mau membantumu berjalan membawakan barangmu maju ke depan. Ketika kita memilih memperlakukan mereka sebagai seorang teman, berjalan bersama dengan mereka, yang seharusnya itu maksudnya menghina, tapi kita membaliknya seperti seorang teman, disitulah kebaikan hati itu bisa membawa perdamaian yang lebih dari sekedar membalas dendam. Jadi 3 hal yang Tuhan sampaikan, yang kemudian saya juga baru tahu ternyata ada konteks budaya di zaman itu. Tindakan ini bukan tentang ngomongin balas-membalas gitu ya, tetapi memilih untuk bisa tetap berdiri teguh dengan hormat tanpa merendahkan atau meninggikan orang lain. Bukan berarti kita nggak boleh membela diri, tetapi tentang bagaimana kita merespon yang namanya penghinaan. Yesus mengajarkan untuk kita berani melepaskan hak pribadinya kita demi kasih yang lebih besar, demi kemuliaan namanya Tuhan dibanding sekedar membalas. Karena pada akhirnya pembalasan adalah miliknya Tuhan, bukan bagian kita. Konsep ini dulu saya nggak bisa paham. Saya dulu waktu growing up as a teenager, saya orang yang sangat menyimpan dendam. Orang salah sedikit dengan saya bisa tak ingat-ingat sampai bertahun-tahun gitu. Tapi kemudian ketika mulai mengenal Tuhan, hidup mulai diubahkan. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau seperti ini tapi aku nggak tahu gimana caranya Tuhan. Believe it or not, ketika kita membawa keterbatasan kita ke hadapannya Tuhan, kadang kalau ditanya ketemu orang yang waktu itu mungkin pernah menyakiti saya, di pikiran saya sekarang kayaknya pernah ada sesuatu sama dia, tapi apa ya? Udah bener-bener folder itu kayak dibuang gitu, di trash sama Tuhan. Kayaknya pernah ada sesuatu, tapi udah nggak lagi ingat. Kalau itu bukan karya Tuhan, nggak mungkin. Karena defaultnya saya pasti akan tak ingat titik komamu. Tapi kemudian kita tahu, dari situ saya juga belajar. Makin kesini saya makin belajar, karena melihat bagaimana kita nggak perlu ngapa-ngapain, Tuhan bisa bertindak. Konsepnya gini, yang saya pegang, saudara. Kalau mungkin ada di pikiran Anda ingin membalas orang lain gitu ya, karena ketidakadilan atau penghinaan yang Anda terima.
Alkitab katakan bahwa kita ini anak-anaknya Tuhan, bukan? Berarti Anda anaknya Tuhan, mau putra atau putrinya Tuhan. Kita mengakui dengan mulut kita bahwa Tuhan adalah rajanya kita, benar? Konsepnya He's the King. Tuhan katakan kita anaknya, berarti kalau He's the King kita siapanya? Prince and princess-nya, betul? Pangeran dan putrinya. Anda bayangkan, dari cerita apapun deh, mau itu kolosalnya Mandarin kayak, mau ceritanya Disney kayak, kalau prinsesnya ini disakiti atau dihina, apakah sang raja akan tinggal diam? Nggak mungkin. Dicari kamu, ke ujung bumi pun akan dicari sama rajanya. Kalau ada orang yang macam-macam sama anaknya raja, apakah kira-kira rajanya akan tinggal diam? No. Dia bisa punya kuasa apapun, mengerahkan pasukannya untuk membereskan masalah itu, gitu ya. Kalau ini Anda bawa ke dalam kehidupan Anda, kalau kita mengimani bahwa kita adalah pangeran dan putrinya Tuhan, ketika orang berbuat jahat kepada kita, kira-kira bapakmu akan tinggal diem enggak? Enggak mungkin nih. Kayaknya orang itu enggak tahu aja siapa bapaknya kita gitu. Dia belum tahu aja bahwa kita punya bapak itu raja segala raja. Dan kita yang direndahkan, lu belum tahu aja kalau kita ini sebenarnya pangeran sama putrinya Tuhan. Pembalasan itu bagiannya Tuhan. Waktunya mepet. Tapi saya pernah mengalami satu kejadian yang aku nggak tahu ya, apakah ini Tuhan membalas apa bukan. Kemarin sempat cerita dengan Pastor Sam, tapi ketika orang menghina kita, ketika orang merendahkan kita, let it go. Beneran. Serahkan itu kepada Tuhan. Mungkin apa yang akan terjadi selanjutnya kita nggak ada yang tahu. Dan nggak perlu, saudara, nggak perlu ngedoain yang jelek, no. Kamu nggak minta yang jelek pun Tuhan melihat apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Dia yang akan menjadi bentengmu, dia yang akan menjadi pasukan, dia bisa mengirimkan pasukan untuk membereskan semua masalah itu. Oke? Bagian kita percayakan itu sama Tuhan. Tuhan katakan pembalasan bukan bagianmu. Kalau kita mau menjadi orang kerajaan yang membawa damai, serahkan itu sama Tuhan. Dia yang akan take care untuk semua itu. Kemurahan hati yang tulus dan berani tadi bisa menghentikan segala tipu daya kuasa yang terjadi di dunia ini, dan bahkan bisa mengubahkan orang yang memusuhi kita bisa mungkin menjadi teman. Itu sekali lagi, kalau bukan karyanya Tuhan memang nggak mungkin terjadi. Tapi itu bagiannya Tuhan. Bagian kita dikatakan, ojo dibales, jangan membalas. Oke? Itu adalah bagian kita. What next? Itu bagiannya Tuhan. Percayakan saja, Bapakmu itu raja di atas segala raja. Dia punya semua kuasa, dia bisa lakukan apapun untuk membela anaknya. So, jangan takut, oke? Hal yang ketiga, Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Bagian bencilah musuhmu ini nggak ada di dalam perjanjian lama, tetapi ini yang dihidupi oleh bangsa Israel. Makanya kita melihat bagaimana mereka nggak akur sama orang Samaria dan beberapa bangsa-bangsa lainnya. Tapi kemudian Tuhan melanjutkan ayat ini dengan hikmat yang berbeda. Kalau tadi kita di ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Lalu Tuhan katakan di ayat selanjutnya, 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lah piye toh Tuhan? Sudah dijahati, gak boleh membenci, tapi kita harus justru mengasihi dan mendoakan mereka yang menganiaya. Saudara, bagaimana bisa menjadi orang-orang warga kerajaan Allah yang mendatangkan kedamaian? Yang pertama kita diingatkan supaya kita apa? Hidup jujur, berintegritas. Yang kedua, kita harus hidup nggak membalas dendam. Dan yang ketiga, kita harus bisa meniru kasihnya Allah. Lah ini paling angel, ya kan? Meniru kasihnya Allah. Lah saya kan bukan Allah gitu ya. Saya cuma manusia biasa. Saudara, Yesus percaya bahwa damai yang sejati hanya bisa terjadi ketika kita memperlakukan manusia itu sebagai pribadi yang berharga. Yang juga melihat orang yang menjahati saya, BB, orang yang jahati kamu itu, dia juga anaknya Tuhan. Lah, bencekno soro ya enggak sih? Kadang lebih gemes enggak sih ketika yang bencekno itu, teman-teman yang sama-sama Kristen. Bukankah rasanya lebih menyakitkan, gitu ya? Tapi Tuhan katakan, konsep ideal ini bisa terjadi kalau kita bisa sadar bahwa orang yang melakukan hal yang buruk itu dia juga anaknya Tuhan. Dengan kemudian kita bisa mengasihi dia, karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan juga bisa mengasihi dia gitu.
Dan Tuhan menantang kita semua, para pengikutnya, untuk boleh membagikan kasih. Bukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita, tetapi juga kepada mereka yang ada di luar zona nyamannya kita. Kasih Allah yang murah hati itu tanpa pilih-pilih harus menjadi teladan. Maksudnya piye? Kasih yang murah hati nggak pilih-pilih. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan itu memberikan matahari kepada baik yang jahat dan yang baik. Tuhan juga memberikan hujan kepada orang yang benar dan orang yang nggak benar. Bukan hujan, oke, kalau sudah kekeringan, hujan hanya kepada orang yang benar saja. Kan nggak gitu ayatnya. Ayatnya mengatakan Tuhanmu melakukan hal yang sama baik kepada mereka yang baik atau yang jahat, benar atau enggak benar. Panggilan kita menjadi pembawa damai itu seharusnya kita bisa berusaha memulihkan hubungan yang rusak di dalam komunitas kita. Berusaha. Saya garis bawah berusaha. Karena saya pun juga baru di skala berusaha gitu ya. Masih jauh dari sempurna. Tapi seenggaknya kita paham, ini yang Tuhan minta kok sebenarnya gitu. Hidup yang sangat radikal ini adalah bagaimana kita meneladani kemurahan hati Allah baik kepada koncomu maupun kepada musuhmu. Hal baik kita lakukan kepada teman kita, sahabat kita, begitu juga kepada musuhnya kita. Keputusan untuk bisa mengasihi itu adalah sebuah tindakan dan pengorbanan, pasti. Karena tidak mudah, apalagi kepada mereka yang menyakiti kita. Tapi kenapa kita harus melakukannya? Karena itu yang Allah lakukan. Itu yang dia lakukan. Dan dia tutup perikop ini, dia katakan di ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Again, Tuhan aku manusia, aku bukan Tuhan. Bagaimana aku bisa sempurna? Sempurna ini bukan perfect. Di dalam bahasa Inggrisnya, sempurna ini yang dipakai adalah complete. Complete di sini artinya dewasa, utuh, menyatu dengan kehendaknya Allah, meniru kemurahan hatinya Allah. Jadi dikatakan haruslah kamu bisa menyatu dengan kehendak Allah. Haruslah kamu bisa meneladani kemurahan hati Allah seperti Bapamu yang di sorga. Itu yang dimasukkan dari ayat ini. Jadi kenapa kita harus meniru kasihnya Tuhan? Ya karena itu yang Tuhan lakukan. Kita belajar melihat, Tuhan bantu aku. Aku nggak bisa kalau disuruh baik sama orang yang menjati aku gitu. Itu kayak curahan hati kita semua di tempat ini gitu ya. Karena defaultnya kita ingin melakukan hal yang berkebalikan dari itu. Tapi Tuhan nggak ajarkan itu kepada kita hari ini. Boleh Ray untuk kasih intro musik. Saudara, khotbah di bukit itu menjelaskan hikmatnya Tuhan melebihi peraturan hukum Taurat. Kita boleh melihat peraturan-peraturan itu, karena seperti tadi saya bilang di awal, ada kalanya kita belum cukup dewasa untuk memahami hikmat itu. Maka peraturan itu tetap perlu. Gak mungkin ya, anak-anak di sekolah gak ada peraturan. Tapi seringkali di sekolah juga seperti itu kan, dibilangnya rok gak boleh di atasnya lutut, kuku gak boleh panjang, that's it, berhenti di sana. Tidak diberikan penjelasan. Kenapa sih kok sekolah itu roknya harus di bawahnya lutut? Kenapa sih kok diminta murid-murid itu kukunya harus rapi dan gak boleh panjang? Gak dijelaskan untuk masalah kesehatannya, karena itu kotor, jorok dan sebagainya. Sehingga yang mereka tahu hanyalah peraturan. Kadangkala di dalam kehidupan kita, kita berhenti sampai di peraturan. Tapi apabila kita mau menjadi Kristen yang lebih dewasa, harusnya kita perlahan juga mempelajari apa sih sebenarnya maksudnya Tuhan dari semua peraturan itu. Dan pagi ini kita melanjutkan dari minggu kemarin, bagaimana kita berelasi dengan manusia lain sebagai warga kerajaan ini, bagaimana how we should react. Bagaimana kita berlaku harus dengan jujur, bisa dipercaya, punya integritas dalam kehidupan. Kemudian ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil, bagaimana kita harus meresponinya. Tuhan katakan jangan membalas dendam itu. Berikan kemurahan hati yang lebih, besarkan hatimu. Berdirilah teguh. Di situ Tuhan bisa mengubahkan keadaan. Dan kemudian Tuhan juga ingatkan, tirulah kasihnya Allah yang gak membedakan baik kepada yang jahat, yang baik, yang benar, yang tidak benar. Coba tirulah apa yang menjadi isi hatinya Tuhan.
Ini adalah panggilan hidup bagi kita, yang tadi kalau lagunya Ku menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan baru di dalam kerajaan Allah. Bagaimana supaya doa Bapa kami yang kita naikkan itu bukan hanya menjadi doamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana itu bukan hanya menjadi satu kalimat, tetapi kita bisa mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Bukan dengan kekuatan kita, hanya karena kasih karunia Tuhan kalau ini semua bisa dan mau dilakukan. Jadi mari kita belajar dari hari ini bagaimana menjadi warga kerajaan yang membawa damai. Dengan sekali lagi jujur, integritas, tidak membalaskan dendam buat orang yang menghina dan menyakiti kita, dan meniru kasihnya Tuhan yang mengasihi tanpa memilih. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak. Tundukkan kepalamu, ambil waktu 1-2 menit ini. Apakah di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kadang kejujuran kita dipertanyakan. Kadang kalimat yang kita sampaikan itu tidak dipercaya oleh orang lain. Kadang orang masih bilang sama kita, yakin kamu bisa melakukannya? Yakin kamu akan melakukannya? Yakin kamu gak PHP? Yakin ini bukan cuma janji kosong? Sungguhan kah? Apakah kita masih ada di sana? Kalau iya, mungkin ini saatnya meminta Tuhan untuk menjadikan kita pribadi yang berintegritas. Bahwa apa yang kita katakan match dengan apa yang akan kita lakukan. Apakah kita menjadi orang-orang yang jujur? Jujur ketika kita berbicara kepada orang lain. Jujur ketika kita berbisnis dengan orang lain. Jujur ketika kita berteman dengan orang lain. Atau kita sedang memanipulasi untuk keuntungan kita. Apakah di dalam hati kita saat ini masih terkadang muncul keinginan untuk membalas dendam untuk orang-orang yang menyusahkan kehidupannya kita, yang menyakiti kehidupan kita? Apakah terbersit itu di dalam hatinya kita? Kalau masih ada yang tersisa seperti itu, pagi ini minta Tuhan yang membersihkan hati kita. Minta Tuhan datang menyapu bersih rumah hati kita. Sehingga sampah yang gak perlu ada di sana Tuhan yang bersihkan. Dan saudara lakukan ini di dalam keseharian. Gak perlu menunggu altar call, gak perlu menunggu khotbah tentang hal itu. Once a while, lakukan itu. Mintalah kepada Tuhan untuk membersihkan hati kita dari sampah-sampah sehingga itu gak perlu menumpuk dan menjadi kepahitan di dalam hatinya kita. Dan apakah ketika kita mengasihi orang lain, kita memilih siapa yang mau kita kasihi? Sulit rasanya untuk bisa mengasihi orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Hanya dengan kasih karunia Tuhan, Dia bisa membawa kita melakukan yang kita nggak bisa lakukan. Firman pagi ini bukan cuma berbicara kepada Anda. Saya pun ditegur dengan keras oleh Tuhan. Tapi Bapa kita, Bapa yang mengasihi Anda dan saya. Dia tahu di mana kita berada, Dia tahu isi hati kita, dan Dia sanggup untuk membawa kita maju menjadi orang yang lebih baik lagi, semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa pagi ini. Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan, dengan kekurangan, dengan kebencian mungkin Tuhan. Bibit-bibit kebencian, kemarahan, dendam itu ada tanpa kami sadari. Bapak, terkadang Tuhan Kau kirimkan orang-orang yang sulit untuk kami handle dalam kehidupan kami. Dan lebih banyak komplain yang bisa keluar dari mulut kami dibandingkan kasih yang bisa keluar dari hati kami, Tuhan. Terkadang mungkin itu datang dari anggota keluarga kami sendiri, Tuhan. And how hard it is. Begitu sulit untuk kami bisa melepaskan pengampunan itu, Tuhan. Pagi ini Bapak, kami datang di kakinya Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan untuk ambil kendali, untuk ambil alih hati, pikiran kami Tuhan. Dan berikan kami hati yang bersih, yang baru. Yang kami bisa belajar mengasihi Tuhan. Bukan kami membiarkan penghinaan atau kebencian itu terjadi, tetapi kami boleh berdiri.
dengan senyum, dengan hati yang lebih besar, menunjukkan bahwa kami setara dengan mereka, bahwa kami juga mau dikasihi, bahwa kami juga mengasihi mereka. Bapak berikan translate Tuhan itu menjadi hikmat buat setiap kami. Di dalam kami harus menghadapi case by case, kejadian di dalam kehidupan kami yang mungkin sulit untuk kami bisa handle sendiri Tuhan. Kami berdoa, jadikanlah kami orang-orang yang jujur di dalam kami berbisnis, di dalam kami bekerja. Jadikanlah kami orang yang tidak memanfaatkan orang lain. Dan menunjukkan bahwa kami adalah orang Kristen. Di mana kami membawa Tuhan untuk memanfaatkan orang lain. Lord, we repent before you. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Apabila kami tidak sadar itu yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami, luruskan hal yang salah Tuhan. Luruskan konsep yang salah di dalam cara hidup kami. Sehingga kami boleh meniru bagaimana Engkau bisa hidup dengan benar. Bagaimana Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi semua orang tanpa memilih-milih Tuhan. Ini hati kami, ini apa adanya Tuhan lihat di situ. Kami akui nggak semuanya baik Tuhan. Justru mungkin lebih banyak yang buruknya. Tapi kami nggak bisa keluar dari ini sendiri. Kami perlu Tuhan yang mengubahkan dengan kuasa-Mu, dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu Tuhan. Berikanlah kehidupan Kristen yang radikal itu. Sehingga kami bukan cuma berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Tetapi kami boleh menghidupinya Tuhan. Lanjutkanlah pekerjaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Episode-episode yang akan datang, lanjutkanlah. Kau berbicara, benarkan konsep kami Tuhan. Sehingga kami mengerti dengan benar setiap ajaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam firman-Mu yang kami baca itu Bapa. Jaga langkah kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami di titik terendah kehidupan kami. Kasih-Mu, your grace itu jauh lebih besar. Your mercy itu jauh lebih besar Tuhan dari yang kami bisa bayangkan. Dan kami terima itu pagi ini. Itu kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Sekali lagi, satu langkah lagi Tuhan. Satu hari lagi. Diperbarui menjadi semakin serupa Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat. Kehidupan kami. Keterbatasan kami. Talenta kami serahkan di bawah kakinya Tuhan. Pakai itu untuk kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih sudah bergabung dengan ibadah bahasa Indonesia hari ini. Jangan lupa Anda bisa lihat di luar, kita udah siap untuk piknik. Sehingga scan QR Code itu, lalu kemudian segera daftar. Semua infonya ada di sana. Kita ketemu nanti di 17 Agustus di Kebun Raya Purwodadi. Tuhan berkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group.
Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.